Kisah ini menceritakan tentang pemuda bernama Anton, yaitu seorang pemuda yang memimpin kelompok preman paling beringas yang memegang terminal. Akan tetapi di balik statusnya yang terkenal beringas itu, dia adalah orang yang juga dikenal sangat menyayangi ibu dan anak buahnya. Di sebuah terminal yang berada di pinggir kota terdapat kelompok yang cukup berkuasa. Kelompok itu dipimpin oleh pemuda bernama Anton. Di umurnya yang terbilang masih sangat muda membuat Anton memiliki jiwa yang tidak mau mengalah dan keras kepala. Banyak orang yang merasa takut karena status Anton yang menjadi pemimpin para preman di wilayah itu. Tapi meskipun begitu, Anton tidak pernah semena-mena terhadap pedagang dan supir yang berada di dalam terminal. Maka dari itu tidak sedikit orang-orang yang menaruh sikap hormat terhadap Anton. Anton juga memiliki seorang ibu yang sudah berumur yang juga berdagang di terminal. Dan di warung ibunya itulah Anton dan anak buahnya bermarkas. Akan tetapi meskipun Anton ditakuti oleh semua orang yang berada di terminal, tetap ada beberapa orang yang tidak menyukainya, baik itu dari kalangan pedagang maupun supir. Itu membuat Anton sedikit lebih berhati-hati. Hingga pada suatu hari hal yang tidak terduga pun terjadi. Beberapa pedagang yang tidak menyukai Anton mencoba untuk mendiskriminasi ibunya Anton. Anton yang mendengar itu pun geram dan marah besar. Dia lalu mendatangi para pedagang yang berani mendiskriminasi ibunya. Saat sampai di sana, Anton langsung menghajar para pedagang-pedagang itu, hingga beberapa dari mereka kritis di rumah sakit. Setelah itu Anton pun mengantar ibunya pulang. Dan dia menyuruh anak buahnya untuk menjaga terminal. Karena untuk sementara waktu tidak akan datang ke terminal karena harus menjaga ibunya. Saat sampai di rumah, ibunya Anton menasihati Anton untuk segera berhenti dari kegiatan dia saat ini. Dan ibunya berharap agar Anton mau masuk ke pesantren untuk mendalami ilmu agama, karena dari dulu ibunya Anton ingin anaknya ini menjadi seorang hafiz Quran. Beberapa hari setelah itu Anton dan ibunya pun kembali ke terminal seperti biasa. Hingga kejadian yang tidak terduga pun kembali terjadi. Salah satu anak buah Anton datang dengan muka pucat dan raut wajah sedih. Anton pun heran lalu dia menanyakan apa yang terjadi. Anak buah Anton pun langsung memberitahu Anton kalau ibu Anton ditikam oleh para pedagang yang Anton hajar beberapa hari yang lalu. Anton yang mendengar hal itu pun langsung berlari kencang menuju ke tempat ibunya. Perasaannya bercampur aduk memikirkan bagaimana nasib orang tua satu-satunya itu. Saat tiba di sana Anton melihat ibunya yang sudah tergeletak lemas bersimbah darah. Seketika emosi Anton pun memuncak, dia mengamuk sejadi-jadinya dan menghajar semua orang yang membuat ibunya seperti itu. Hingga membuat beberapa dari mereka mengalami luka yang cukup parah dan beberapa dari mereka meninggal di tempat. Keributan itu pun membuat aparat setempat turun tangan dan menahan beberapa orang yang terlibat termasuk Anton. Ibu Anton yang sudah terbaring lemas pun juga turut dibawa untuk diberikan pertolongan pertama. Tapi sayangnya karena terlambatnya pertolongan pertama yang diberikan, ibu Anton pun tidak terselamatkan karena kehabisan cukup banyak darah. Sedangkan Anton mendapatkan hukuman kurungan selama 1 tahun lebih. Dan Anton pun juga mendapatkan kabar kalau ibunya sudah tiada. Seketika dia menangis sejadi-jadinya. Karena mengingat kematian ibunya yang tidak dapat dipungkiri itu juga adalah ulahnya. Dia pun merasakan penyesalan yang cukup dalam. Namun apa daya, waktu tidak dapat diputar kembali. Akhirnya setelah 1 tahun menerima hukuman di dalam penjara, Anton pun bebas. Hal pertama yang dia lakukan adalah mendatangi makam ibunya. Dengan penuh duka yang mendalam dia menatap nisan ibunya sambil terus memanjatkan doa. Anton pun teringat pesan-pesan ibunya dulu. Akhirnya tanpa pikir panjang Anton meninggalkan semua masa lalunya. Dan memutuskan masuk pesantren untuk mendalami ilmu agamanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam video kali ini adalah, sayangilah ibu kita dan hormatilah keinginannya, karena ridho dan doanya adalah yang paling utama.